Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku akan masuk menghadap Raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tertulis dalam kitab Ester 4 ayat 16, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ester 4 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Akan tetapi Ester menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordehai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordehai, maka Mordehai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordehai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordehai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ester 4 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, janganlah takut kepada mereka yang membunuh tubuh Yesus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah penghormatan terbesar, disusun oleh saudara rohani. Kisah inspiratif,
Raja Persia telah menandatangani sebuah dokumen yang memerintahkan pembinasaan seluruh orang Yahudi di bawah pemerintahannya. Saat Mordekhai, seorang tawanan Yahudi, mendengar kabar itu, ia menantang keponakannya, Ratu Ester yang baru saja dimahkotai, untuk membela nyawa orang-orang sebangsanya. Menghadap raja tanpa diundang dapat mendatangkan hukuman mati. Namun demi umat Allah, Ester mengambil risiko itu. Sepanjang abad ke-20, jutaan orang Kristiani mati sebagai martir. Ini adalah sebuah tragedi yang mengenaskan. Namun kita dapat memperoleh penghiburan dengan mengetahui bahwa mereka yang terbunuh karena pengabdian kepada Yesus mati dengan sangat terhormat. Ayah Corrie ten Boom melihat kebenaran ini dengan jelas. Semasa Perang Dunia Kedua, seorang pendeta Belanda menolak untuk melindungi seorang bayi. Katanya, kita dapat kehilangan nyawa karena anak Yahudi itu. Ayah ten Boom lalu mengambil bayi itu ke dalam pelukannya dan berkata, "Anda berkata bahwa kita dapat kehilangan nyawa kita karena anak ini, namun saya menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar bagi keluarga saya." Sebagian besar dari kita tidak akan pernah menghadapi ujian seperti yang dihadapi oleh keluarga ten Boom dan Ester. Namun kita semua dapat membesarkan hati melalui teladan mereka. Mereka tahu bahwa ada nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mati karena pelayanan kita kepada Allah dan kasih kita bagi Dia betul-betul merupakan kehormatan tertinggi. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui. Ester adalah gadis Yahudi yang menjadi ratu Persia dan menyelamatkan bangsanya dari pembasmian. Kisahnya direkam dalam kitab Perjanjian Lama yang berjudulkan namanya. Peristiwa keselamatan Yahudi ini dirayakan pada hari raya Yahudi bernama Purim. Kisah Ester dimulai pada pesta perjamuan seorang raja. Raja Ahasveros adalah putra dari Raja Persia ternama, Darius pertama, yang disebut dalam Esra 4 ayat 24, tahun berlangsungnya kisah antara Ester dan Raja Ahasveros adalah sekitar 483 sebelum Masehi. Kerajaan Raja Ahasveros sangat luas. Kerajaan itu terbesar di dunia sampai pada saat itu. Persia meliputi wilayah Turki, Irak, Iran, Pakistan, Yordan, Lebanon, dan Israel, dan juga mengelilingi wilayah modern Mesir, Sudan, Libya, dan Arab Saudi. Sama halnya dengan raja-raja berhala non-Yahudi pada masa itu, Raja Ahasveros suka memamerkan kekayaan dan kekuasaannya di ruang publik, yang kadang terdiri dari pesta perjamuan yang berlangsung selama 180 hari. Di tengah pesta yang dibahas dalam Ester 1 ayat 10-11, sang raja meminta istrinya, Ratu Wasti, hadir di hadapan para pejabat dan menunjukkan kecantikannya dengan mengenakan mahkotanya. Ada yang berspekulasi bahwa Raja Ahasveros meminta supaya Wasti hadir dengan hanya mengenakan mahkotanya. Ratu Wasti menolak permintaan sang raja, dan kemarahan sang raja tak terhindarkan. Raja Ahasveros menanyakan hal itu kepada para penasihatnya, yang kemudian menyatakan bahwa Wasti telah berbuat salah pada segenap bangsa itu. Mereka menduga bahwa para istri Persia akan mendengar kabar tentang ketidaktaatan Wasti dan memulai mencontoh ketidaktaatan terhadap suami mereka.
para penasihat menyarankan supaya sang raja melayangkan dekret resmi kerajaan yang menyatakan bahwa Wasti tidak boleh lagi menghadap sang raja. Sang raja setuju dan menerbitkannya dalam berbagai bahasa daerah kerajaan itu. Tanpa Wasti, posisi ratu sedang kosong. Para penasihat Ahasweros menyarankan supaya dikumpulkan gadis-gadis yang cantik dari seantero kerajaan demi mencari kandidat yang dapat mengisi kursi ratu. Josephus, seorang sejarawan Yahudi, merekam bahwa Raja Ahasweros mengisi haremnya dengan 400 gadis pilihan yang cocok menjadi calon ratu. Ester 2 ayat 1-4. Para gadis itu harus menjalani perawatan selama setahun sebelum menemui sang raja. Ester, seorang gadis Yahudi yang nama Ibraninya adalah Hadassah, dipilih sebagai salah satunya. Sebelum para gadis atau perawan itu dibawa menghadap sang raja, mereka harus tinggal di harem yang dijaga oleh Hegai. Ester 2 ayat 8. Setelah bertemu dengan sang raja, karena mereka sudah tidak lagi perawan, mereka dibawa ke area di mana para selir atau gundik dijaga oleh seorang sida bernama Sasgas. Sebelumnya, Ester tinggal di benteng Susa, di mana juga sang raja tinggal. Ia adalah keponakan dari seorang suku Benyamin bernama Mordehai, yang mengasuhnya setelah mengadopsinya ketika kedua orang tuanya meninggal. Mordehai memegang jabatan di dalam pemerintahan Persia. Ester 2 ayat 19. Ketika Ester dipilih sebagai salah satu calon ratu, Mordehai meminta supaya Ester tidak membocorkan latar belakang Yahudinya. Ia juga mengunjungi harem sang raja untuk melihat keadaan Ester tiap harinya. Ketika tiba giliran Ester menghadap sang raja, ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ester 2 ayat 15. Ia juga memperoleh perkenanan sang raja. Ia dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia dilantik menjadi ratu. Ester 2 ayat 17. Rupanya, selain elok perawakannya dan cantik parasnya, Ester juga menaati saran para penasihat dan adalah orang yang menawan. Dengan berjalannya kisah ini, cukup jelas bahwa Allah sedang campur tangan di dalam proses itu. Beberapa waktu kemudian, ketika Mordehai sedang berada di pintu gerbang istana raja dan mendengar dua orang merencanakan pembunuhan Ahasweros, ia melaporkannya pada Ratu Ester, yang kemudian menyampaikannya kepada sang raja dan menyebut Mordehai sebagai sumber informasinya. Rencana itu digagalkan, namun peristiwa itu cepat dilupakan. Ester 2 ayat 21-23. Melalui peristiwa ini kita melihat hubungan dengan Mordehai yang tak terputus, serta integritas Ester. Baik Mordehai maupun Ester menghormati sang raja dan ingin melindunginya dari para musuhnya. Setelah kejadian ini, sang raja mengangkat seorang yang jahat sebagai pejabat tertinggi kerajaan. Namanya adalah Haman, dan ia membenci bangsa Israel. Haman adalah seorang keturunan Agag, raja suku Amalek, bangsa musuh bebuyutan Israel secara turun-temurun. Keluaran 17 ayat 14-16. Dan kebencian terhadap Israel tertanam di dalam hati hitam Haman. Dalam keangkuhannya, Haman memerintah semua pejabat kerajaan di gerbang istana tunduk menghormatinya. Namun Mordehai menolak.
para pejabat memberitahu Haman tentang hal ini, dan tak lupa memberitahu bahwa Mordekhai adalah seorang Yahudi. Haman tidak hanya ingin menghukum Mordekhai, ia juga mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekhai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Ester 3 ayat 6. Raja Ahasveros memberi Haman kebebasan dalam hal ini, dan terbitlah sebuah titah di seluruh provinsi bahwa pada hari tertentu, yang telah diundi, atau Purim, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Ester 3 ayat 13. Penghuni kerajaan gempar, dan kaum Yahudi berduka teramat dalam Ester 3 ayat 15 dan pasal 4 ayat 3. Ratu Ester tidak menyadari ada rencana pembasmian orang Yahudi, dan ia baru mengetahuinya ketika para hamba perempuannya dan para sida-sidanya menceritakan kesengsaraan Mordekhai. Ester mengirim seorang utusan ke Mordekhai untuk mencari tahu apa yang menyengsarakannya. Mordekhai mengirim salinan titah raja pada keponakannya dan memintanya untuk pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ester 4 ayat 8. Pada waktu itu ada sebuah hukum yang melarang orang menghadap sang raja tanpa diundang terlebih dahulu. Dan selama 30 hari terakhir, Ester tidak mendapat undangan. Melalui utusannya, Ester melaporkan kesulitannya membantu Mordekhai. Mordekhai menjawab, "Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Ester 4 ayat 13-14. Sebagai sebuah tindakan yang penuh iman, Ester setuju. Ia meminta supaya kaum Yahudi ikut berpuasa dengannya selama 3 hari. "Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang," katanya. "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester 4 ayat 16. Ketika Ester mendatangi sang raja, ia mempertaruhkan nyawanya. Namun Ahasveros, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Sebuah tanda bahwa sang raja menerima kehadirannya. Ester 5 ayat 2. Ia mengundang Ahasveros dan Haman menghadiri perjamuan pada hari itu. Sang raja memanggil Haman dan di tengah perjamuan itu, ia menanyakan apa yang diminta oleh Ester. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi, Ester kemudian mengundang kedua pria itu menghadiri perjamuan pada keesokan harinya di mana ia akan menyatakan keinginannya. Kedua pria itu setuju. Ahasveros sulit tidur malam itu dan memerintah supaya rekam jejaknya selama berkuasa dibacakan padanya. Ia terhentak ketika mendengar bahwa Mordekhai membongkar rencana pembunuhan terhadapnya dan menyelamatkan nyawanya. Pada waktu yang sama, Haman pulang ke rumah, mengumpulkan istri dan kawannya, dan menceritakan betapa ia dihormati. Akan tetapi,
Ia telah menjumpai Mordekhai dalam perjalanan pulangnya, yang membuat dia geram. Istri dan kawannya menyarankan Haman membangun sebuah tiang gantungan untuk menggantung Mordekhai. Haman setuju dan membangun tiang gantungan itu. Ketika Raja Ahasveros sedang memikirkan faktanya bahwa ia lupa menghargai jasa Mordekhai, Haman datang menjumpai sang raja dengan tujuan meminta supaya Mordekhai digantung. Sang raja meminta nasihat Haman tentang cara menghormati seseorang yang hendak kuberi penghormatan besar. Haman mengira dalam hatinya bahwa Raja Ahasveros sedang membahas dirinya, dan ia menyarankan supaya orang tersebut diarak di atas kuda sang raja melalui lapangan kota, mengenakan baju yang telah dipakai sang raja sendiri, sambil berkata, "Beginilah raja memberikan penghargaan kepada orang yang dihormatinya." Ahasveros memerintah supaya Haman melakukan hal ini untuk Mordekhai. Haman menaati sang raja dan menghormati sosok yang paling ia benci. Kemudian ia menceritakan hal itu kepada istri dan kawan-kawan. Rupanya mereka tidak menyadari bobot dari ucapan mereka. Kemudian istrinya dan teman-temannya yang bijaksana itu berkata kepadanya, "Engkau mulai kalah kuat dengan Mordekhai. Dia orang Yahudi dan engkau tidak akan dapat melawannya. Dia pasti akan mengalahkan engkau." Para sida-sida sang raja datang dan membawa Haman ke perjamuan Ester. Di sana, Ester memberitahu sang raja bahwa saudara sebangsanya akan dibasmi. Penuh kerendahan hati dan keseganan, Ester berkata bahwa mengenai perbudakan mereka, ia tidak akan mengungkitnya. Sang raja terkejut mengapa ada yang hendak membinasakan saudara sebangsa sang ratu. Ester mengungkap bahwa sosok di balik rencana itu, Haman. Orang jahat ini, Ahasveros meninggalkan perjamuan itu dengan hati yang panas. Haman ditinggal sendirian dengan Ester dan memohon supaya nyawanya tidak dicabut. Ketika sang raja kembali ke ruang perjamuan dan melihat adegan ini, ia mengira bahwa Haman sedang melecehkan Ester dan memerintah Haman digantung pada tiang gantung yang telah ia bangun untuk Mordekhai. Setelah Haman meninggal, Ahasveros mengaruniakan seluruh harta milik Haman kepada Ester serta memberi cincin meterai Haman kepada Mordekhai, yang artinya Mordekhai memiliki otoritas yang setara dengan otoritas Haman sebelumnya. Namun, titah yang telah diterbitkan oleh Haman tidak dapat ditarik kembali. Ester sekali lagi memohon supaya sang raja memberi solusi. Ahasveros memerintah supaya titah baru ditulis untuk menangkal titah pertama. Titah itu memberi orang Yahudi hak membela diri terhadap orang-orang yang hendak menyerang mereka. Semua provinsi itu bersukacita. Bahkan ada yang memeluk agama Yahudi karena ketakutan. Ada pihak yang menyerang orang Yahudi pada hari yang ditetapkan, namun dikalahkan oleh orang-orang Yahudi. Ester pasal 9. Keberanian dan iman Ester pada Allah membuktikan kepercayaan yang ia miliki pada Allah yang hidup. Kehidupan Ester adalah pelajaran dalam kedaulatan Allah atas segala ciptaannya. Allah mengatur setiap aspek kehidupan sehingga memposisikan tokoh, pemerintah, dan situasi selaras dengan rancangan dan kehendaknya. Mungkin kita tidak menyadari apa yang sedang Allah karyakan pada masa tertentu. Namun akan ada kalanya ketika kita menyadari mengapa kita mengalami sesuatu atau bertemu dengan seseorang atau hidup di daerah tertentu atau berbelanja di toko tertentu atau mengunjungi sebuah tempat.
Mungkin kita dapat menikmati kalanya ketika segala sesuatu berlangsung dengan pas, dan pada waktu itu kita dapat memikirkan masa lalu kita dan menyadari bahwa kita sedang berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, sama seperti Ester. Ia berada di balai perempuan, justru untuk saat yang seperti. Ia menjadi ratu, justru untuk saat yang seperti. Ia diteguhkan dan dipersiapkan membela saudara sebangsanya. Justru untuk saat yang seperti, Ester 4 ayat 14, ia taat. Ester mempercayai Allah dan melayani dengan rendah hati. Apapun pengorbanannya, Ester adalah peringatan akan janji Allah. Sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.